sih sebelumnya kayak apa sih itu Gen Z. Oke, jadi Gen Z adalah sekelompok orang yang lahir sekitar tahun 1996 sampai dengan 2012. Nah, Gen Z ini tuh tumbuh beriring dengan perkembangan teknologi dan media sosial. Oke, aku mau nanya nih sama Kananda. Menurut Kananda dengan adanya pernyataan bahwa Gen Z adalah generasi strawberry itu gimana tanggapannya? Apakah Kananda setuju atau tidak? Oke, sebelum aku menjawab gitu ya, setuju atau enggaknya, aku mau menjelaskan dulu ya, kenapa Gen Z itu sama dengan Gen strawberry gitu. Kita tahu kan buah strawberry gitu bentuknya gimana. Dia di luarnya tuh sangat bagus kan, sangat cantik, estetik gitu, apalagi dengan warnanya gitu yang mencolok berwarna merah. Nah, tapi nyatanya buah strawberry itu dengan hanya sedikit tekanan dia gak hancur. Kita pencet dikit aja dia langsung hancur kan, apalagi kita injek-injek kayak gitu. Nah, Gen Z itu diibaratkan seperti itu, yang covernya bagus, berimage, tapi nyatanya di dalamnya tuh dia mudah rapuh gitu, mudah hancur. Oh, jujur sih aku nggak setuju gitu. Karena apa? Karena nggak sekedar semata-mata tuh Gen Z tuh yang pemalas gitu kan, mudah ngeluh, mudah menyerah kayak gitu. Tapi nyatanya ada kok Gen Z yang emang mempunyai jiwa semangat yang tinggi gitu. Misal dalam hal dia mengejar pendidikan formal gitu di perguruan tinggi, kayak banyak kan Gen Z yang mengorbankan waktunya 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun untuk belajar gitu, untuk dia mendapatkan pendidikan tinggi itu di perguruan tinggi lebih tepatnya. Nah, terus dalam hal Gen Z itu pekerja keras gitu, banyak dia membuka usaha gitu di platform online untuk dia menafkahi keluarganya, untuk membantu perekonomian keluarganya gitu. Terus juga ada dalam hal sosial dan politik gitu. Gen Z ini udah beradaptasi dengan lingkungannya, dan juga kayak misalnya contohnya pas demo keputusan MK itu kan banyak kan Gen Z yang turun ke lapangan gitu. Dia mau menunjukkan bahwa menunjukkan suaranya bahwa dia nggak setuju akan keputusan itu. Jadi kan berarti dia nggak sekedar cuma tahu gitu ada demo, tapi dia turun ke lapangan juga untuk kontribusi gitu. Iya gitu, untuk menyuarakan pendapatnya itu. Mungkin Gen Z bisa dibilang Gen strawberry gitu, karena bisa jadi dari pola asuh orang tuanya gitu. Ada orang tuanya yang emang ikut campur dalam masalah anaknya gitu ya. Itu mengakibatkan si anak ini tidak bisa mengambil keputusannya sendiri, nggak bisa bertanggung jawab gitu. Seharusnya orang tua hanya mensupport aja untuk dia berani gitu menjalani sulitnya hidup kayak gitu. Terus juga misal orang tua yang sering menuruti permintaan anaknya, itu kan jadi mengajarkan anaknya nggak disiplin gitu, jadi nggak tahu batasan. Seharusnya mengajarkan agar anak ini berusaha untuk apa yang dia mau gitu, mendapatkan apa yang dia mau, apa yang dia capai gitu. Seharusnya diajarkan untuk berusaha kayak gitu, jangan sekedar cuma dia minta langsung dikasih kayak gitu. Oke, baik. Jadi kan Anda tidak setuju dengan pernyataan bahwa Gen Z adalah generasi strawberry, karena sebenarnya mungkin pola asuh orang tua juga di sini berpengaruh ya untuk membentuk karakter seseorang gitu, untuk membentuk karakter anak gitu ya. Lalu bagaimana tanggapan Kananda mengenai adanya pernyataan bahwa Gen Z adalah generasi yang pemalas? Oke, dengan pernyataan itu aku setuju sih, maksud saya benar gitu pernyataan itu, tapi nggak sebenarnya benar gitu. Ya mungkin memang Gen Z dia ada waktunya jadi pemalas gitu, jadi mudah mengeluh kayak gitu, terus mudah menyerah dan segala macamnya gitu ya. Tapi nyatanya kita nggak sepenuhnya kayak gitu terus. Kalau kita ada waktunya memang harus berusaha gitu, berusaha untuk untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, untuk mendapatkan apa yang kita mau kayak gitu, dan bangkit dari kegagalan, bangkit dari zona nyaman. Nggak melulu kita malas lah, terus capek lah, tapi mungkin walaupun kita mengeluh gitu ya, kita capek, tapi kita bisa kok di titik di mana yang tadinya kita ragukan gitu, kita meragukan diri sendiri gitu, udah pesimis duluan, tapi nyatanya kita bisa kok gitu menjalani hidup itu kayak gitu. Dari aku sendiri sih aku bisa ngebuktiin ya kalau aku tuh nggak sepenuhnya malas gitu, nggak sepenuhnya mudah mengeluh kayak gitu. Aku bisa buktiin dengan prestasi-prestasi aku. Nah, di sini aku bisa membuktikan bahwa aku bukan sekedar Gen Z yang pemalas atau mudah menyerah.
Ya nggak apa-apa ngeluh, tapi aku bisa mengembangkan potensi diri aku untuk meningkatkan kualitas diri dengan cara mendapatkan prestasi akademik dari aku TK sampai dengan lulus SMA. Dan juga tidak hanya prestasi akademik, melainkan aku mengembangkan minat dan bakat aku di prestasi non-akademik dengan mengikuti lomba individu maupun kelompok. Dan juga aku mengikuti kegiatan-kegiatan untuk melatih kedisiplinan serta bertanggung jawab, seperti mengikuti organisasi, kepanitiaan, atau kegiatan lainnya. Oke, baik. Jadi menurut Kananda tuh gak semua Gen Z tuh pemalas, mudah menyerah, dan dikit-dikit ngeluh gitu. Mungkin kalau dikit-dikit ngeluh itu normal ya, masih kalau yang wajar. Karena kan kita sebagai manusia juga pasti ada ngeluh-ngeluhnya gitu ya kan. Dan semua juga ada waktunya gitu. Ada waktu kita males-malesan, ada waktunya untuk kita produktif gitu. Jadi terpenting itu adalah bagaimana cara kita untuk mengatur waktu kita sendiri. Ya, memanage waktu. Iya. Oke, lalu menurut Kananda nih, apa ya faktor yang menyebabkan Gen Z ini tuh mentalnya mudah down? Kan sebelum aku menjawab gitu ya, aku kan kita tahu kan tadi udah dijelasin juga Gen Z itu kan lahir seiring perkembangannya teknologi gitu. Apalagi sekarang teknologi yang semakin pesat gitu. Nah, menurut American Psychological Association atau APA, sekitar 91% Gen Z ini mengalami setidaknya satu gejala fisik atau emosional akibat stres itu gitu. Kayak contohnya dia mulai depresi, kesedihan, atau dia kehilangan motivasi, kehilangan minat gitu, kehilangan minat. Nah, terus apa sih faktornya gitu ya yang menyebabkan Gen Z ini lebih rentan kena kena gangguan mental gitu. Nah, yang pertama itu paparan media sosial gitu. Banyak kan Gen Z yang menghabiskan waktunya untuk bermain media sosial aja gitu. Waktunya dibuang dengan sia-sia gitu. Padahal semakin kita menurut penelitian semakin kita banyak menurut penelitian semakin kita banyak menggunakan media sosial itu semakin rendahnya kesehatan mental kita. Apalagi di medsos itu kan kebanyakan konten-konten negatif gitu ya dibanding positifnya. Contohnya kayak yang bikin konten itu targetnya agar orang termotivasi, tapi nyatanya bukannya termotivasi, malah dia realistis dengan kehidupannya dan dia jadi mudah tambah down lagi, bukannya dia termotivasi gitu kan. Terus lanjut yang kedua, terisolasi terhadap lingkungan gitu, karena kebanyakan main gadget, karena kebanyakan menggunakan media sosial itu jadi waktu untuk berinteraksi dengan orang lain itu jadi kurang gitu. Jadi kan kita keseringan main gadget itu ya di dalam kamar kayak gitu, kita jadi merasa kesepian gitu. Padahal aslinya tuh sebenarnya kita bisa gitu berinteraksi dengan orang-orang di luar sana, dengan teman-teman kita gitu. Tapi karena kita kebanyakan main media sosialnya aja gitu, bermain gadgetnya. Baik, jadi menurut Anda salah satu faktor penyebab Gen Z ini mental mudah down itu karena paparan media sosial juga ya. Karena kita lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial dibandingkan dengan berinteraksi secara langsung seperti ini gitu kan. Oke, baik. Jadi kesimpulannya adalah Kananda tidak setuju dengan adanya pernyataan bahwa Gen Z adalah generasi strawberry. Karena itu semua tergantung kepada kepribadian kita masing-masing. Dan kita tidak bisa menyamaratakan ya bahwa semua Gen Z itu tuh adalah generasi yang pemalas, mudah menyerah, dikit ngeluh kayak gitu. Mungkin Kananda ada tambahan lagi? Ya, aku mau sedikit menambahkan gitu ya, bahwa setiap ya tadi udah dijelaskan gitu ya, pribadi karakter seorang itu berbeda-beda gitu, nggak bisa disamaratain, nggak bisa kita melabelkan Gen Z ini generasi strawberry gitu, Gen Z ini kena gangguan mental atau lain sebagainya gitu, nggak bisa, karena setiap generasi itu punya plus minusnya, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Aku mau ucapin terima kasih banyak untuk Kananda sudah bersedia dan meluangkan waktunya untuk diwawancara hari ini. Dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga ada sisi positif yang bisa diambil dari video hari ini.